Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Abdul Aziz dengan NIM 4073010. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Teknik Otomotif. Jadi di sini saya akan membahas materi tentang etika bisnis dalam wirausaha, etika produk, etika persaingan, tata aturan, dan hukum bisnis. Yang pertama saya akan membahas yaitu etika bisnis. Etika bisnis dalam wirausaha sangat penting untuk menciptakan praktik yang adil dan berkelanjutan. Berikut beberapa poin kunci tentang etika bisnis dalam konteks wirausaha. 1. Integritas. Menjalankan bisnis dengan kejujuran dan transparansi, menghindari penipuan dan memberikan informasi yang akurat kepada pelanggan. Ini termasuk meminimalkan limbah dan berkontribusi pada komunitas. Yang kedua, keadilan. Menerapkan prinsip keadilan dalam memperlakukan terhadap karyawan, pelanggan, dan mitra, menghargai hak kepentingan semua pihak. 3. Kepatuhan hukum. Mematuhi semua regulasi dan hukum yang berlaku, termasuk perlindungan konsumen dan ketenaga kerjaan. Yang keempat, kualitas produk dan layanan. Menawarkan produk dan layanan berkualitas tinggi, serta memberikan nilai yang pantas kepada pelanggan. Yang kelima, hubungan dengan stakeholder. Membangun hubungan yang baik dengan semua stakeholder, termasuk karyawan, pelanggan, pemasok, dan komunitas. Dengan menerapkan etika bisnis, wirausaha tidak hanya membangun reputasi yang baik, tetapi juga menciptakan lingkungan bisnis yang lebih baik dan berkelanjutan. Dan yang kedua yaitu etika produk dalam wirausaha. Etika produk dalam kewirausahaan mencakup prinsip-prinsip moral yang mengarahkan pengembangan, produksi, dan pemasaran barang atau jasa. Beberapa aspek pentingnya meliputi: 1. Keberlanjutan. Memastikan produk ramah lingkungan dan tidak merusak sumber daya alam. 2. Kejujuran. Menghindari klaim yang menyesatkan dalam iklan dan promosi. Dan yang ketiga, kualitas dan keamanan. Menjamin bahwa produk aman digunakan dan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Yang keempat, tanggung jawab sosial. Mempertimbangkan dampak produk terhadap masyarakat dan berkontribusi positif, misalnya dengan menyediakan lapangan kerja. Dan yang terakhir yaitu transparansi. Menyediakan informasi yang jelas mengenai bahan, proses produksi, dan praktik bisnis. Mengintegrasikan etika dalam kewirausahaan tidak hanya membangun reputasi yang baik, tetapi juga meningkatkan kepercayaan pelanggan dan keberlanjutan bisnis. Dan materi yang ketiga yaitu etika persaingan dalam kewirausahaan. Etika persaingan dalam kewirausahaan merujuk pada prinsip-prinsip moral yang mengatur bagaimana bisnis bersaing secara adil dan bertanggung jawab. Beberapa poin penting yaitu: 1. Persaingan yang sehat. Menghindari praktik anti persaingan seperti penipuan, sabotase, atau kolusi untuk merugikan pesaing. 2. Keadilan. Menawarkan produk dan layanan berdasarkan kualitas harga dan inovasi, bukan dengan cara menurunkan standar etika. 3. Transparansi. Menyediakan informasi yang jelas dan akurat kepada konsumen, serta menghindari klaim yang menyesatkan. Yang keempat, penghormatan terhadap hak paten dan merek dagang. Menghargai kekayaan intelektual orang lain dan tidak melakukan plagiarisme. Dan yang kelima yaitu tanggung jawab sosial. Memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan bisnis, serta berkontribusi positif kepada masyarakat. Menjalankan etika persaingan yang baik membantu membangun reputasi positif dan menciptakan pasar yang lebih sehat untuk semua pelaku usaha. Dan materi yang terakhir yaitu tata aturan dan hukum bisnis. Tata aturan dan hukum bisnis dalam wirausaha sangat penting untuk memastikan bahwa kegiatan usaha berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku dan menghindari masalah hukum di masa depan. Berikut beberapa aspek utama yang perlu diperhatikan oleh wirausahawan. 1. Pendirian badan usaha. Wirausahawan harus memilih bentuk badan usaha yang sesuai dengan kebutuhannya, seperti perusahaan perorangan, perseroan terbatas atau PT, CV. Setiap jenis badan usaha memiliki persyaratan hukum dan perpajakan yang berbeda. Yang kedua, izin usaha. Setiap usaha memerlukan izin yang sesuai dengan jenis kegiatannya.
Ini termasuk nomor induk berusaha atau NIP, surat izin usaha perdagangan atau SIUP, dan izin lainnya yang spesifik untuk industri tertentu, seperti izin kesehatan untuk usaha makanan. 3. Perpajakan. Penting bagi wirausahawan untuk memenuhi kewajiban perpajakan, termasuk PPh, PPN, pelaporan, dan pembayaran pajak secara tepat waktu, menghindari masalah hukum. Yang keempat, perlindungan konsumen. Hukum yang melindungi konsumen seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengharuskan wirausahawan menyediakan produk atau layanan yang aman, tidak menyesatkan, dan sesuai dengan standar produk. 5. Peraturan ketenagakerjaan. Jika usaha mempekerjakan karyawan, pemilik usaha harus mematuhi aturan ketenagakerjaan, termasuk upah minimum, hak cuti, asuransi tenaga kerja, dan jaminan sosial. Yang keenam, hak kekayaan intelektual atau HKI. Wirausahawan harus memperhatikan masalah HKI seperti merek dagang, hak cipta, dan paten. Ini penting untuk melindungi inovasi atau identitas usaha mereka dan juga menghindari pelanggaran HKI pihak lain. Yang terak dan perjanjian. Wirausahawan sering terlibat dalam perjanjian bisnis dengan pemasok, pelanggan, atau mitra bisnis lainnya. Penting untuk menyusun kontrak yang jelas dan sah di mata hukum agar hak dan kewajiban setiap pihak terlindungi. Dan yang terakhir yaitu peraturan lingkungan. Dalam beberapa instansi, peraturan lingkungan harus dipatuhi, serta pengelolaan limbah, emisi, dan penggunaan sumber daya. Usaha yang tidak mematuhi peraturan lingkungan dapat terkena sanksi. Jadi hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.